Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di soal ini kita diberikan 3 fakta tentang perpindahan kalor. Nah, kita diminta untuk mencari pilihan mana yang sebenarnya merupakan pilihan yang benar. Coba kita akan kupas satu per satu. Pernyataan pertama menyatakan bahwa perbedaan suhu merupakan syarat terjadinya konduksi. Coba kita ulas terlebih dahulu tentang konduksi. Konduksi biasanya terjadi pada zat padat, di mana kalor dapat berpindah tanpa adanya perpindahan dari medium perantaranya. Jadi contohnya yang sangat sederhana biasanya seperti ini. Ini merupakan suatu batang, di mana ujung kirinya mempunyai suhu misal kita anggap sebagai 200 derajat Celcius, lalu suhu di sebelah kanannya nilainya 100 derajat Celcius. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kalor yang ada di ujung kiri nilainya kan lebih besar nih dibanding yang ujung kanan. Otomatis kalor tersebut akan berpindah ke arah kanan untuk membuat suatu keadaan kesetimbangan termal pada batang tersebut. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan suhu di sini akan menjadi syarat terjadinya aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah atau syarat terjadinya konduksi, sehingga pernyataan 1 bersifat benar. Kemudian pernyataan kedua, konduksi dan konveksi kalor merupakan perpindahan kalor yang membutuhkan adanya medium. Benar atau salah? Benar, karena kalau kita ulas ketiga cara untuk memindahkan kalor, konduksi membutuhkan medium, konveksi juga membutuhkan medium. Sedangkan yang tidak membutuhkan medium adalah secara radiasi. Lalu bedanya apa konduksi dan konveksi? Kalau konduksi ini tidak disertai perpindahan medium. Jadi mediumnya tetap berada pada posisi yang sama. Tidak ada perpindahan medium. Sedangkan pada konveksi ada perpindahan medium, contohnya pada air yang mendidih. Kalau teman-teman perhatikan ketika teman-teman merebus air, saat air tersebut mendidih, sebetulnya air tersebut akan mengalami gerakan seperti ini, kalau kita gambarkan. Jadi yang bagian bawah akan naik, lalu kemudian kembali turun mendekati permukaan. Jadi karena di sini ada perpindahan medium, tergolong terhadap perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan pada radiasi, dia tidak membutuhkan medium. Contohnya apa? Contohnya adalah cahaya matahari yang bisa sampai ke bumi. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi karena dipancarkan secara radiasi. Jadi pernyataan kedua juga benar. Kemudian pernyataan ketiga, kalor tidak dapat berpindah melalui ruang hampa udara. Kalau yang ini salah ya teman-teman, karena kalor dapat berpindah melalui ruang hampa udara secara radiasi. Karena salah satu contohnya tadi, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi, sedangkan di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa udara. Tapi nyatanya masih bisa kalor tersebut untuk sampai ke bumi gitu. Jadi pernyataan ketiga salah, sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2. Maka kita bisa pilih opsi yang C pada soal. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap latihan soal karena belajar saja tidak cukup.